Kajian Tahdzibul Akhlak, penyakit penyakit hati nomor 10, yaitu ujub. Pada 2 pertemuan yang lalu ayat-ayatnya tentang ujub ada 3 ya. 1 surat At-Taubah ayat 25, yang kedua surat Al-Hasyr ayat 2, yang ketiga surat Al-Kahfi ayat 103. Ketiganya menunjukkan gitu ya, menunjukkan celaka karena ujub. Itu benang merahnya ya, 3 ayat ini. Celaka itu karena ujub. Yang pertama di surat At-Taubah ayat 25, yaitu pasukan kaum muslimin pada perang Hunain ujub dengan jumlah pasukan yang jauh lebih besar daripada musuhnya. Kaum muslimin saat itu 12.000, sementara musuhnya 3.000 kalau nggak salah, 3.000 atau 4.000 gitu ya. Muncul ujub gitu di dalam diri pasukan kaum muslimin karena melihat jumlah yang banyak. Kenyataannya kocar-kacir gitu ya, kaum muslimin ini hampir kalah. Kemudian ini dirangkaian ayatnya ya, Allah memberi ketenangan kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, dan memberi pertolongan dengan menurunkan pasukan malaikat yang tidak terlihat. Nah, barulah sadar gitu ya para sahabat bahwa kemenangan itu bukan berdasarkan jumlah pasukannya, tapi karena oleh Allah diberi ketenangan dan diberi pertolongan. Kemudian yang kedua, orang-orang kafir, yang kedua di surat Al-Hasyr ayat 25 ayat 2. Ujubnya yaitu orang-orang kafir itu merasa aman karena telah bersembunyi di satu bangunan atau dengan benteng yang sangat kokoh. Nah, ternyata justru mereka malah ketakutan berada di sana. Allah memasukkan rasa takut ke dalam diri mereka. Nah, artinya ini bangunan dan benteng yang kokoh itu asalnya merasa aman dengan benteng yang kokoh. Nah, ternyata Allah memasukkan rasa takut. Ya, Allah memasukkan rasa takut ke dalam diri mereka. Hilanglah rasa aman karena benteng tersebut. Mereka celaka di dalamnya. Kemudian yang ketiga ya di surat Al-Kahfi ayat 103. Nah, kalau yang ini ujub dengan amal. Kalau yang ini nih ya ayat 103. Kalau nggak salah ini belum sepenuhnya nih yang ketiga ini nih. Nah, surat Al-Kahfi ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, katakanlah oleh Muhammad, inginkah kami beritakan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi, yang paling celaka, yaitu rugi celaka karena amal-amal mereka. Allazina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sesat amal-amal mereka, langkah ikhtiar, usaha gitu ya. Sa'yun di sininya bukan amalun ya. Dhalla sa'yuhum artinya langkah, usaha, ikhtiar, amal mereka itu sesat fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia.
Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka sendiri mengira bahwa mereka itu sudah beramal dengan sebaik-baiknya. Nah, ujubnya di sini pada ayat ketiga, yaitu manusia ujub dengan amalnya. Padahal di dalam ayatnya gitu ya, mereka ini orang-orang yang sesat, salah berarti ya. Ya salah langkah gitunya, langkah-langkah mereka, usaha, ikhtiar, amal mereka itu justru sesat. Tapi mereka kan di ujung ayatnya mengira bahwa mereka itu sudah beramal dengan sebaik-baiknya. Nah, ujub dengan geus salah teh tarik deh. Sidik salah tapi malah bangga gitu ya, bangga dengan amal mereka. Ini di ujung ayatnya, meredaksi ayatnya demikian, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, kalau yang ini yang ketiga intinya ya ujub dengan amal. Nah, 3 ayat ini menunjukkan bahwa ujub itu dengan apapun salah dan celaka. Ya apapun lahnya yang dijadikan ujub itu bangga terhadap diri itunya. Kalau kelompok ya artinya mereka semuanya banggalah dengan kelompok mereka. Bisa kelompok seperti itu, seperti di ayat atau ayat 25 para sahabat, mereka ini semuanya katakannya, mereka semuanya merasa besar, menganggap enteng melawannya, musuhnya yang jumlahnya jauh lebih sedikit, sehingga nah itulah perang lagi karena sudah merasa berada di atas angin gitu, merasa berada di atas angin, lawan lagi lah 3.000 birage. Ternyata justru mereka yang kocar kacir. Berarti itu kan kelompok bukan perorangan. Nah, bisa jadi kelompok, bisa jadi perorangan, itu ya ini pelajaran dari ayat-ayat ini. Dan yang dijadikan ujubnya itu bisa hal apapun. Nah, yang ketiga ini ujubnya itu dengan amal. Ya wahaza, ini nih penjelasan dari sini ya, wahaza aidon yarji'u ilal ujub. Nah, ayat 103 tadinya surat Al-Kahfi ini juga tentang ujub gitu ya, tentang ujub ayat ini terkait dengan hal tersebut. Ya, yaitu ujub dengan amal. Wa qad ya'jabul insanu bi amalin huwa mukhtiun fihi. Tah ieu anu geus tarik geus salah teh, tarik deui ngomongna teh mudi bangga teh asa bener. Ya itu kadang-kadang ya manusia itu manusia itu ujub bi amalin huwa mukhtiun fihi, bangga dengan amal yang justru itu amal yang salah, amal yang sesat. Kama ya'jabu bi amalin huwa musibun fihi. Nah, kalau soal ujub dengan amal bisa jadi amalnya itu memang benar. Kalau yang di 103-nya surat Al-Kahfi mah geus salah teh. Naon sebutan teh? Sudah salah tapi malah merasa bangga. Nah, kalau merasa bangga atau ujubnya sendiri dengan amal, ya bisa saja amalnya itu artinya sudah salah malah bangga. Bisa juga dengan kama ya jabu bi amalin huwa musibun bihi. Bisa juga kalau ujub itu dengan amal yang benar sebetulnya. Tapi dia merasa bangga dengan amalnya, merasa bangga dengan apa yang sudah diamalkannya. Kita kembalinya sebentar nih ke ini nih tentang jurus setan teh. Ya, di antara 7 jurus setan itu kan, bagaimana setan mencelakakan manusia bukan diarahkan, bukan diseret untuk melakukan kemungkaran,
setan mencelakakan manusia dalam hal ini yaitu dalam hal beramal soleh, kaitannya dengan amal soleh. Tapi setan tetap akan mencelakakan manusia meskipun kaitannya dengan amal soleh, bukan dengan perbuatan dosa. Nah, di antara cara atau jurus gitu ya setan mencelakakan manusia dengan amalnya itu adalah ini jurus keberapanya. Yang pertama kan dihalangi, yang kedua ditaswif, namanya taswif itu karena tidak bisa dihalangi maka setan akan membisikkan. Cara kedua yaitu ditunda-tunda. Kalau tidak ditunda-tunda maka setan akan membisikkan, ayo cepat kerjakan, tapi buru-buru karena kan mau ini mau itu. Beramal soleh kan, tapi disertai dengan al-ajalah, namanya tergesa-gesa beramal solehnya. Oleh setan dibisikkan. Kalau sholat misalnya, sholatnya segera dilakukan, tidak ditunda. Tapi ketika sholatnya itu dibisikkanlah oleh setan, buru-buru sholatnya selesaikan, kan mau ini mau itu. Kalau itu juga selamat, artinya tidak terburu-buru. Kemudian setan memasukkan, ya nantilah kerjakan kalau ada orang. Ria yang dimasukkan. Selamat juga dari ria. Nah, jurus yang kelima. Artinya kan satu dikerjakan. Jurus pertama kalah setan. Amalnya dikerjakan. Dua, tidak ditunda-tunda. Tiga, mengerjakannya dengan benar, tidak tergesa-gesa. Yang keempat juga selamat dari godaan ria. Artinya dikerjakanlah dengan benar sampai selesai. Nah, setelah selesai oleh setan kemudian dimasukkan ujub ke dalam hati manusianya. Jadi rusak juga amalnya. Yaitu ujub itu dalam hal ini ya, dia merasa dirinya hebat bisa beramal demikian. Dia lupa gitu bahwa bisa demikian itu karena pertolongan Allah. Nah, tetap merasa bangga akhirnya dalam pembahasan 7 jurus setannya, diantara setan mencelakakan manusia itu adalah memasukkan ujub. Sudah beramal dengan benar, kemudian sampai selesai, nah kemudian setan memasukkan ujub. Ini berbangga dengan amal. Kalau dalam pembahasan 7 jurus setan itu dia merasa hebat bisa beramal demikian, bisa lolos, katakanlahnya bisa selamat dari godaan setan, merasa dirinya itu hebat, merasa kuat, bisa beramal dengan seperti itu. Ya, dia lupa bahwa bisa demikian itu karena pertolongan Allah. Nah, intinya itu benang merahnya. Kalau yang disebut ujub itu lupa bahwa la haula wala quwata illa, nah, segala-galanya juga kan manusia itu la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau yang ini ayat yang ketiga, kalau yang disebut di ayat ini adalah orang yang sudah salah gitu kan ya, sudah amalnya sebetulnya sesat, amalnya salah gitu, tapi kemudian malah bangga bisa beramal demikian dan merasa sudah beramal yang terbaik. Nah, manusia itu bisa ujub dengan amal itu bisa seperti yang disebutkan di ayat ini, yaitu sebetulnya amalnya amal yang salah, amalnya amal yang sesat, tapi malah bangga dengan amalnya. Bisa juga berbangga dengan amal itu, amalnya ini benar, tapi itu dia tadi udah ujub mah, iya benang merah nanti yang disebut ujub mah, lupa atau tidak menerima, ya lupa gitunya, atau tidak menerima bahwa bisa demikian itu karena pertolongan Allah, itu anugerah dari Allah, itu kenikmatan dari Allah. Tak tahu disebut ujub manuk itu.
Nah, ini tiga surat, tiga ayat bukan tiga surat. Tiga suratnya yang kemarin-kemarin nih ada tiga ayat yang menunjukkan intinya celaka gitu. Ketiganya ini celaka. Para sahabat kan, kalau para sahabat dulu hampir celaka, hampir saja karena pada intinya kan setiap orang kafir yang berperang itu dengan kaum muslimin, dengan para sahabat, mereka mengincar Nabi. Seperti kan kaum terdahulu kan nabinya yang diincar. Kaum terdahulu itu kan nabinya yang diincar. Contohnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya berhasil dibunuh oleh orang-orang kafir di zamannya. Nah, setiap nabi juga sama, nabinya yang diincar. Coba kalau saat itu perangnya kalah, pasti nabi sudah dibunuh. Nah, bagaimana ini kalau Allahnya artinya di sini perang Islam belum selesai kalau nabinya sudah dibunuh. Berarti Islam hanya setengah jalan berarti. Selain itu Allah pun dalam hal ini memberi pelajarannya bahwa mereka lupa, mereka hanya berpegang gitulahnya, mereka hanya berpegang kepada bahwa jumlah kita lebih banyak, musuh cuma 3.000, malah gampang gitulah, di atas kertas mau lila lah perang lagi lah. Nah, ternyata kan itulah Allah memberi pelajaran, malah para sahabat yang kocar kacir lah, hampir kalah gitu ya. Andai jadi kalau pikiran saya seperti ini, ya karena Islam belum selesai, sementara kan Islam ini diturunkan kepada Nabi. Kalau kaum musliminnya kalah, pasti Nabi yang diincar, Nabi yang akan dibunuh. Ya, diberilah kemenangan, ya sekaligus menyadarkan gitu ya para sahabat. Itu kan kalau dibaca rangkaian ayatnya surat At-Taubah 25-26 itu Allah memberi ketenangan kepada ke dalam hati Rasulullah dan kaum muslimin, juga memberi pertolongan berupa bala tentara dari kalangan malaikat yang tidak terlihat oleh manusia. Nah, lanjutannya nih. Nah, yang ketiga barusan intinya penjelasannya nih, bahwa ya di surat Al-Kahfi 103 ini pun terkait dengan ujub, yaitu ujub dengan amal. Jadi tiga ayat ini sudah cukup lah ini sebagai contoh yang menunjukkan bahwa manusia atau seseorang atau kelompok lah itunya, atau manusia itu bisa ujub dengan apapun. Nanti lebih jelasnya nih ya berikutnya nih, di mana benang merahnya ujub itu adalah berarti memiliki sesuatu yang menurut dirinya itu sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi itu dia ini apakah lupa atau tidak mau mengakui bahwa itu anugerah dari Allah. Kalau soal amal berarti merasa bahwa dirinya hebat, punya kemampuan demikian, ya punya kemampuan beramal yang orang lain tidak bisa. Jadi apakah lupa lah mungkinnya gitu, apakah memang lupa atau memang dia tidak mau mengakui bahwa itu anugerah dari Allah. Merasa dirinya saja mempunyai kemampuan untuk beramal demikian. Nah, kemudian itu tiga ayatnya. Yang berikutnya sekarang nih. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa ijabul mar'i bi nafsihi.
Nabi SAW bersabda, ada 3 hal yang mencelakakannya, salasunnya 3 perkara, 3 hal muhlikatun yang mencelakakan. Syuhun muto'un, jadi 1 syuhun muto'un, yaitu alah apa ya syuhun tenu saluhureun bakhil. Puncaknya bakhil syuhun pakai sya-nya sya titik 3, kemudian huruf H kita menyebutnya H kecil. Syuhun muto'un, ya bakhil intinya lah, bakhil yang teramat-amat sangat. Syuhun muto'un, kebakhilan yang ditaati, yang diikuti. Di mana bakhil ini salah satu penyakit hati juga. Nanti ada nomor berapa lah gitunya, penyakit hati kesekian nanti. Bakhil diantaranya itu penyakit hati. Kalau penyakit hati kan mestinya kan disembuhkan, mestinya dihilangkan kan semuanya kalau kita dari yang sudah kita kaji ya tentang penyakit hati ini nomor 10 ujub. Jadi 9 penyakit hati sebelumnya kan itu penyakit yang harus dibuang, yang harus dihilangkan dari dalam hati, karena ada di dalam hatinya itu sebagai penyawat sebagai penyakit, di mana kemudian mereview lah sedikitnya, di mana yang namanya penyakit hati itu selama ada di dalam hati maka itu adalah dosa, makanya harus dibuang gitu penyakit hati ya. Selama penyakit hati itu ada di dalam hati, dosa berarti. Dan adanya penyakit hati di dalam hati itu kan setiap detik adanya, bahkan ketika sedang tidur pun penyakit hati itu ada di dalam hatinya, berarti dosanya jalan terus. 1 katalar polnya salapannya 9 penyakit hati yang sebelumnya. 1 kufur, 2 bodoh, 3 cinta dunia. Ya cinta dunianya, pokoknya hal-hal keduniaan lah, kecintaannya itu kepada hal-hal keduniaan, padahal gitu kan sesuatu yang disebut keduniaan itu adalah sesuatu yang arahnya berlawanan dengan keakhiratan atau dengan yang membawa ke surga, malah dicintai, malah disukai, dicintai. Ini yang nomor 3 adanya cinta hal-hal yang bersifat keduniaan. 4 dan 5 mah sepasang, kita mah senang dipuji dan tidak suka dicela. Yang ke-6 akidah yang bid'ah. Yang ke-7 taklid. 8 ittiba'ul hawa. Yang ke-9 ria. Apal apal di luar kepala yang sudah dikaji eta. Kan semuanya itu kan yang tidak boleh ada di dalam hati. Dan masalahnya makanya ini sebutannya penyakit hati, karena sebutan penyakit hati itu di Quran juga ada kan, memang sebutan itu ada di dalam Al-Quran. Yang saya ingatnya ada 2, entah lebih mungkin di dalam Al-Qurannya yang menyebutkan itu penyakit hati. Ini yang di Al-Baqarah yang di surat di ayat ke-9 kan, fi qulubihim maradun, ayatnya fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Nah, sebutan lainnya untuk penyakit hati itu adalah munkaratul qulub. Munkar kemungkaran, dosa, maksiat gitu teh. Munkaratul qulub kemungkaran yang dilakukan oleh hati, dosa di kemungkaran teh. Ya ibadahnya dalam rangka ya mereview ya mau untuk mengingatnya, untuk mengulang kembali. Munkaratul qalbi, munkaratul qulub itu penyakit hati itu adalah kemungkaran yang dilakukan oleh hati. Orang tambahan deui nya mengulang keneh ya. Kalau di dalam kitab Sahih Bukhari
bukan di kitab Sahih Bukhari-nya sih, di dalam kitab Fathul Bari-nya penjelasan atau syarah Sahih Bukhari di dalam Kitabul Iman, di mana Imam Bukhari menulis judul dalam Kitabul Imannya, iman itu adalah amal. Artinya apa? Kalau ada iman di dalam hati berarti diberi pahala setiap saat. Kan iman itu adanya setiap saat di dalam hati. Kecuali kalau dilepas imannya barulah hilang dari dalam hati. Nah, iman itu adalah amal. Amal soleh berartinya, amal soleh berarti ada pahalanya. Itu kan urusan hati. Pantas kalau orang yang hanya memiliki iman sebesar debu saja akhirnya masuk surga kan? Tadi itu berarti pahala, balasan untuk iman yang hanya sebesar debu. Masuk surga pada akhirnya meskipun di nerakanya paling lama. Tapi akhirnya kan ke surga. Ini balasan dari amal yang mana? Balasan untuk iman yang ada di dalam hatinya yang hanya sebesar debu. Nah maka gitu kalau melihat demikian ya Ibnu Hajar Al-Asqalani iman itu amal soleh dalam artinya amal soleh yang berpahala itu terbagi menjadi dua, yaitu ada amal soleh yang dilakukan oleh hati garis miring ruh tanpa bantuan jasad. Iman itu amal ruh, amal hati tanpa bantuan jasad. Ada amal hati, amal ruh, sementara amal tetap saja ada amal soleh, ada amal salah. Amal soleh yang benar ya dari hati itu adalah ya iman lah yang tadinya. Atau kebalikan nih dari penyakit hati ini. Kebalikan dari penyakit hati itu amal soleh berarti. Nomor satu misalnya penyakit hati nomor satu, kalau ada kufur di dalam hati berarti dosa kan. Apalagi kalau kufurnya kufur i'tiqadi, kufurnya sejak urusan akidahnya. Inilah yang Allah sebutkan mereka itu orang-orang yang masuk neraka dan abadi. Nah ini kufur ini karena dosa kufur ini, dosa hatinya. Belum ditambah dengan ritual ibadah yang mereka lakukan, belum mereka masuk neraka dan abadi itu karena kufur yang ada di dalam hatinya. Kebalikannya apa? Iman. Kalau kufur dosa berarti iman berpahala berarti. Kemudian yang kedua bodoh. Seperti apa gitu kan penyakit hati bodohnya? Ya bodoh mah itu pokoknya mah on. tidak tahu ilmu agama di sini ya, bukan ilmu yang lain. Bodoh ilmu agama. Kenapa bodoh? Tidak belajar. Ya kalau bodoh pasti karena tidak belajar. Nah kebalikannya adalah ilmu ini didapatnya dengan belajar. Nah selama orang ini belajar gitu ya, maka terbebaslah dari penyakit bodoh. Bukan soal seberapa banyak ilmu yang didapatkannya, bukan soal berapa banyaknya, belajarnya. Selama belajar berarti penyakit bodohnya hilang. Nah ya gitulah gitunya penyakit hati mata. Nah maka amal soleh ataupun amal salah itulahnya, amal manusia itu ada amal yang dilakukan oleh ruh tanpa bantuan jasad, ada amal ruh sebetulnya kan ruh manusia itu kan ruhnya, tapi amalnya perlu bantuan jasad, atau jadilah disebutnya ada amal jasad, ada amal ruh, ada amal jasad. Dua-duanya juga diberi pahala kalau amal soleh. Nah kalau amal soleh dari penyakit hati yang semuanya sebetulnya ya yang sudah kita bahas lah, yang 9
Itu berarti kalau yang ada di dalam hati itu kebalikan dari penyakit hati, berarti berpahala. Nah, kalau kufur kebalikannya iman. Kalau bodoh kebalikannya ilmu. Cinta dunia kebalikannya cinta akhirat. Ya, yang keempat itu apa namanya tadi teh 45 pada sepasang teh senang dipuji dan takut dicela. Jadi bukan harus sebaliknya, bukan senang dicela dan takut dipuji, bukan. Kalau dalam hal ini segala puji milik Allah, eta tah kunci nama. Misalnya kalau dicela kan baik. Kenapa? Yang menciptakan saya itu Allah, kalau mencela saya berarti mencela yang itu. Kenapa mesti sakit hati? Kan udah Allah ngamak nama. Itunya kan nanti kan Allah kan yang akan marah karena Allah kan yang menciptakannya. Nah, kalau dipuji serahkan kepada Allah karena Allah lah pemilik hakiki segala puji. Tak jadi pahala, itu jadi pahala. Nah, kembali ke sini nih ya. Nih ada 3 hal nih. Ada 3 hal yang mencelakakan. 1, syuhun muto'un, bakhil yang ditaati, bakhil yang diikuti. Nanti pada pembahasannya kurang lebih bukan hanya nih ya, sebutan bakhil atau syahihnya. Kalau di sini ada syuhun atau syahihun. Sebutannya ada syuhun, itu ada syahihun. Ini bukan bakhil aja, bakhil lah gitunya. Kalau ini kan tidak populernya istilah syuhun bakhil. Bakhil itu bukan hanya urusan harta. Bakhil itu kan tidak mau memberi. Bukan hanya memberi harta. Memberi tenaga juga bakhil. Termasuk kenapa tidak mau beramal nih, bakhil teuing cek alus teh dititah salat wae embung capek tah bakhil tah nanti masuk artinya ya. Itu masuknya ke dalam penyakit hati eta tah keuna oge gitu tah ku penyakit eta. Bakhil dipentak ku Allah wae teu mere. Ya Allah kan meminta itu kan. Allah meminta apa gitu? Allah meminta melakukan sesuatu kan tidak mau, alasan teh capek, cek Allah teh nah dipentak kitu wae menitu mere. Lebih luasnya ini lebih luas sebetulnya ya, yang disebut bakhil itu bukan hanya terkait dengan harta gitu atau kekayaan. Ya bakhil mah gitu, pokoknya tidak mau memberi. Yang paling hebat itu adalah kalau bakhil tidak memberi ketika Allah yang meminta. Negong itu bahasa Sunda mah nekad mah. Ya ketika Allah yang memintanya tidak mau memberikan, yang Allah minta apa? Bukan hanya harta, bukan hanya urusan harta. Padahal yang tadi kan terkait ujub ini, apa sih yang bukan anugerah dari Allah? Kan tidak ada. Semuanya juga pemberian dari Allah. Seolah-olah lah misalnya begini, misalnya kalau ini si A kepada si B, anggaplah ini meskipun bukan untuk dibandingkan sinya Allah dengan manusia, ini hanya untuk lebih mudah mungkinnya memahaminya seperti ini. Si A itu memberi kepada si B, misalnya memberi modal, mungkinnya modal usaha, ternyata berhasil. Ternyata usahanya itu berhasil, katakanlah sampai apa namanya berhasil seperti apalah. Kemudian si A nih yang memberi modalnya kurang lebih misalnya mengatakan begini, Gus hebat, ayeuna usaha teh geus nepi ka kieu aya nama cing cenah ngasaan, hayang ngasaan atuh hasilna teu mere tah kanu kasih A anu ngamodalanana. Padahal dimintana ge ngasaan wunggul lain minta kabeh.
Nah kalau dibandingkan seperti itu, kira-kira nih eta si B gitunya, si B apa sih disebutnya orang seperti apa gitu namanya yang seperti ini? Kira-kira apa sebutan yang pantas untuk si B nih kalau contoh demikian? Dikasih modal oleh si A, kemudian ya berhasillah usahanya. Ketika si A melihat, wah itu hebat usahanya sampai seperti ini. Cai kesana atung masaan ai cai wae mah teu mere diperenta kitu ge. Sebutnya teh lurus tunjung naon ngaranna gitu teh. Ya padahal kalau manusia apa yang bukan pemberian dari Allah? Ya manusia apa sih yang bukan pemberian dari Allah? Kan nggak ada, semuanya juga dari Allah. Nah, itu bakhil yang hebat mah kalau bakhil kepada Allah. Karena kalau zakat tuh bukan bakhil sih. Ada di kitab Sahih Bukhari juga ya. Kalau nggak salah judulnya Asyah. Ini judul lagi ini berat ya. Asyahih, syahih teh suhunnya. Asyahihus sohih, bakhil tulen mun cek urang mah. Naon ngaranna? Lebih dari itu. Anu eta teh geuningan anu keket bengkene lah pokona mah. Keket bengkene merege hese buntut kasiron pokona mah lah. Merpet jahe pokona mah. Asyahihus sohih. Dulu judul lagi kita asyahihus sohih teh make bakhil sejati ya bakhil tulen. Orang yang seperti apa? Orang yang di dalam hadisnya orang yang kalau zakat mah tidak pernah tidak mengeluarkan. Zakat mengeluarkan wae, tapi hanya itu saja yang dia keluarkan. Eta asyahihus sohih gitu teh bakhil sejati, bakhil tulen, sebakhil-bakhilnya yang bakhil lah pokoknya mah. Sebutan lawan atunya asyahihus sohih. Eta satu tahlanya terutama lah gitunya terutama nih. Karena di sini syuhun mutoun. Yang kebakhilan kita artikan demikian lah, mungkin kalau diterjemah meskipun bakhilnya sendiri kan masih bahasa Arab. Kebakhilan atau bahasa kitanya apa menurutnya koret, bahasa Sunda nama medit. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Dinya bahasa Indonesia nantinya kikir mungkinnya kikir. Bahasa Indonesia nya kadulah bahasa Sunda. Tuh, atuh hari kikir bahasa Sunda apa paranti ngasahara gaji itu. Nyata lah pokoknya mah kikir, karena kalau yang demikian biasanya sepaket eta kikir tamak rakus biasanya. Kalau tidak mau mengeluarkan pasti semangatnya mengambil. Ya, kalau tidak mau mengeluarkan itunya pasti semangatnya. Kalau tidak mau berkurang pasti semangatnya menambah. Jadi tamak dan rakus teh ya itulah akibatnya. Jadi sepaket gitu teh. Satu syuhun muto'un, tiga hal yang mencelakakan. Satu, kebakhilan yang ditaati. Bahasa Sunda mah dikukut meureunannya, mun kitu teh penyakit dikukut. Ya, kebakhilan yang dipelihara. Mungkin inilah gitunya di dalam bahasa kitanya. Kebakhilan yang dipelihara aslinya sih ditaati, di sini diikuti, digugu itulah. Yang kedua wahawan muttabaun. Ini juga sudahnya ahawan itu al hawa atau ittibaul hawa, intinya lah nomor 2 ittibaul hawa itu di kemarin-kemarinnya juga belum lama penyakit hati nomor 8-nya sebelum ria nomor 9 ittibaul hawa. Yaitu ya itu teh kan al hawa teh al istiha wal mahabbah.
Yang disebut al hawa itu al istiha wal mahabbah, kahayang jeung karasap. Bahasa Sunda pas pisan tah. Ittibaul hawa. Apa sih al hawa? Al istiha teh nya kahayang gitu, ingin apa gitu nya kahayang lah pokoknya mah. Al mahabbah karasap. Nah, dua yang mencelakakan teh yaitu ngagugu kahayang jeung karasap. Ya, atau ittibaul hawa. Nah, yang ketiga ini ujub. Yang ketiga adalah ijabul mar'i bi nafsihi, atau yang tadinya itu berat itu aduh ittibaul hawa tanu berat pisan eta. Ria bisa disingkirkan. Anggaplah gitunya ria. Mampu nggak kita ini menghilangkan ria dari dalam hati? Bisa gara ria mah. Mampu gak nu tadi dah menghilangkan kufur? Bisa. Mampu gak menghilangkan bodoh? Bisa. Belajar gitu kan. Iya, mampu gak meninggalkan kahayang jeung karasep? Gak akan ada yang sanggup. Wah, kalau aku bahagia sok. Kalau ittibaul hawa, kebalikannya adalah ittibaul haq. Kalau ittibaul haq itu artinya mengikuti al-haq, mengikuti ketetapan, aturan agama lah, itunya mengikuti agama dari Allah. Ya, untuk kita sendiri saja. Coba hitung dalam sehari semalam, ada ittibaul hawanya nggak? Setiap hari. Ya wae lah sok lah ulah tengah kong ya wah. Nah, kalau Rasulullah SAW itu kan tidak punya dosa, berarti total hidupnya itu ittibaul haq. Karena ittibaul hawa kan penyakit hati, dosa, makanya tidak ada orang yang tidak berdosa. Gak akan ada, enggak lah yang seluruhnya dalam sehari semalam 24 jam itu ittibaul haq hidupnya, gak akan ada. Eta penyakit hati bersih gitu. Aya deui keur ngagugu kahayang jeung karesep deui we gitu amalan nanti bukan ittibaul haq. Mungkin ininya yang palingnya apa namanya ya, penyakit hati yang paling berat itu, yang paling sulit untuk dibersihkan. Kalau terkait juga sih dengan kadar keimanan. Kalau iman sedang naik, ittibaul haknya lebih banyak gitu, lebih banyak bukan total. Ittibaul haknya banyak, tapi kalau iman sedang turun, hoream karena ibadah nage ittibaul hak nate ittibaul hawa deui. Itu kondisi imannya turun naik kan seperti itu. Nah, itulah akibatnya. Karena kalau ittibaul hawa itu pokoknya melakukan sesuatu yang landasannya bukan agama. Coba hitung-hitung dalam sehari semalam. Tak bakal aya wae kalau kumaha ge moal itu bersih moal. Hanya jangan terlalu banyak. Ya, karena kan terkaitnya sangat terkait nih dengan kadar keimanan. Kalau keimanan kita semua juga bisa merasakan kalau iman sedang naik, ibadah itu semangat. Kan semangatnya beribadahnya, semangatnya karena ya iman mendorongan gitu. Iman itu mendorong orang untuk taat. Kalau iman naik maka ketaatannya tinggi, ibadahnya bersemangat. Kalau iman turun, dorongan untuk ibadahnya itu turun. Pindah kenal hawa. Dah mau dengan ayat 2 hirup mah bentuk ittibaul haq, ittibaul hawa. Mal aya anu bersih pisan mah. Kalau saya katakan ini bahasa saya sendirinya, kan ada yang bersih 100% dari ittibaul hawa mah ngeun ulah loba teuing jeung ngahajakeun. Masalah nama eta da ulah loba teuing atuh hirup ittibaul hawa teh jeung ulah ngahajakeun. Hoyo we. Karena yang betul-betul bisa ittibaul haq secara total
pasti bersih dari dosa. Kalau ittibaul haq mah enggak, pasti jadi pahala bukan jadi dosa. Kan hanya Nabi yang demikian. Kalau Abu Bakar punya dosa enggak? Oh, iyalah bukan Nabi kan, karena hanya Nabi kan yang 100% bersih dari dosa. Nabi Adam saja mengakui kalau saya kan punya dosa. Nabi Nuh gitu kan, Nabi Ibrahim. Ya, ketika diminta syafaat tidak bisa memberi itu kenapa? Karena dulu saya kan masing-masing menyebutkan dosanya. Nabi Isa yang terakhir didatangi oleh orang yang minta syafaat, datang saja kepada Muhammad, dia satu-satunya manusia yang benar-benar bersih dari dosa. Nah, kalau Abu Bakar punya nggak dosa? Dosa apa? Itulah pertanyaannya. Dosa apa sih yang Abu Bakar itu dosanya karena apa? Apa melakukan yang diharamkan? Mana mungkin Abu Bakar mengerjakan yang diharamkan? Tayeu nu teu karasa mah aya ittibaul hawa nah berarti. Mustahil kan Abu Bakar melakukan sesuatu yang diharamkan. Mustahil lah eta mah. Karena Abu Bakar itu kan juaranya ya. Abu Bakar itu semangatnya juaranya dalam hal fastabiqul khairat. Tetap saja dia bukan nabi, berarti punya dosa. Nah, hanya dosa yang mana? Aya wae berarti. Nu etana dah ittibaul hawa teh. Mungkin nih ya. Mungkin ittibaul hawanya itu bahasa kerenyarekan budak meureunnan. Ada yang dari dirinya. Leuwih teuing meureunnan eta budak ditalapung nepi ka ari ngamakna mah bener lantaran budakna hese salat misalkan bener. Tapi tah aya ittibaul hawana di dinya. Nalapung na tarik teuing, da campur al hawa, campur nafsu, campur yang ada dari dirinya. Aya wah bisa jadi demikian teman contohnya. Budak lebih pas ditalapung lah sia ka mana leungit budak teh komono ditalapung ge tarik teuing tah eta kacampuran ittibaul hawa berarti. Padahal ini urusan ibadah, urusan amal soleh, marahnya benar diberi pahala oleh Allah. Tapi kan di situ bagian etana ittibaul hawa mah budak ketika jangsang di mana di tangan tarik teuing amok teu budak teh di tas salat hese wae. Benar marahnya itu wajib, marahnya diberi pahala. Ngan tah pas keur ngamakna masuk unsur ittibaul hawa. Budak nyangsang kita ada tetangkalan teangan mustalapung bari peureum lain budak kemana teangan balik sore bari teh geuting kusaha teh gitu budak teh ngalompreh we dina dahan tarik teuing nalapungna teh tah mungkin hal seperti itulah hanya aya wae lah itu namanya manusia mah. Bukan sengaja melakukan perbuatan dosa itu mustahil lah bagi seorang Abu Bakarnya. Tapi kan Abu Bakar itu mengatakan seperti ini ketika turun ayat wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah kan Abu Bakar ketakutan. Karena kami ini kan tidak dijamin, kami kan tidak dimaksum. Bagaimana kalau famayamal misqala dzarratin syarronnya, barang siapa mengamalkan sekecil apapun keburukan yaroh teh pasti dapat balasannya kan sih Abu Bakar. Karena saya pasti punya yang seperti itu. Tete di mana babi ye ta Abu Bakar kufur wah moal. Abu Bakar bodoh enggak. Abu Bakar cinta dunia enggak. Gitu kan salamat bagian ieu tah anu wa hawan muttabaun mana eta nu pangese nama. Karena kalau tidak sedang mengikuti al-haq berarti kalau tidak ittibaul haq berarti ittibaul hawa. Pasti gitu teman. Karena hanya ada dua.
Kemudian ijabul mar'i bi nafsihi. Nah ini nih ya bab ujubnya nih dari hadis ini. Ijabul mar'i bi nafsihi. Ya seseorang ujub, itulah intinya. Atau nomor 3 yang mencelakakan ujub. Jadi 3 hal yang mencelakakan. 1, bakhil yang dipelihara. Ya dipelihara teh berenang semakin tumbuh kan ngegedean bakhil teh. Bukan jadi basmi, itu bakhil itu malah dipelihara, malah semakin bakhilnya semakin menjadi-jadi dipika syuhun, tetap syuhun wa puncaknya. Kemudian yang kedua itu ittibaul hawa, yang ketiga ujub. Kemudian jadinya saya ingat juga ada satu hadis nih ya. Rasul menyabdakan, saya hanya ingat isi hadisnya. 2 hal yang mencelakakan kaum terdahulu. Ada 2 halnya yang mencelakakan kaum terdahulu. 1, bakhil. 2, ujub. Ini sejalan sih ya sebetulnya dengan hadis ini. Hanya di hadis tersebut Rasulullah kaum terdahulu itu celakanya itu karena 2 hal, yaitu bakhil dan ujub. Ya, ujubnya mereka kan sampai menentang Tuhan. Kenapa? Karena saya ini mampu begini begitu. Ketika Allah menetapkan aturan nggak mau, kenapa mesti taat kepada Allah? Karena kami ini kan mampu, kami ini kan hebat. Padahal misalnya ini contohnya ya kaum Ad. Kaum Ad itu kemudian kalau urutan ke bawahnya entah terhalang oleh beberapa generasi, kaum Ad itu ke bawahnya kemudian kaum Samud. Mereka ini diberi kelebihan fisik yang tinggi besar lah. Fisik yang kuat itunya sehingga mereka ujublah dengan fisik yang seperti itu, sehingga mereka ini berbuat barbar, menjajah ke sana kemari mengandalkan kekuatan mereka yang mengenal fisiknya. Dan juga diberi keahlian kalau sekarang ini apa ya, itu Petra yang di Yordania. Itu kaum Ad yang dilanjutkan oleh kaum Samud. Itu hasil mereka luar biasa sebetulnya kalau melihat. Ningali lah di internet itu Petra siga kumaha. Gunung batu dipahat oleh mereka dijadikan tempat tinggal. Yang hasilnya luar biasa. Dulu mereka diberinya ke fisik yang besar, juga ilmu keahlian yang seperti itu. Nah mereka kemudian ujub ketika diutus Nabi Soleh, diperintah taat kepada Allah. Nah ujubnya itu karena mereka merasa mereka ini mampulah segala-galanya gitulahnya. Mereka mampu segala-galanya sehingga tidak merasa pantas untuk taat kepada Allah. Dua hal di hadis yang tersebutnya, 2 hal yang mencelakakan kaum terdahulu, yaitu bakhil dan ujub. Nah di hadis ini Rasulullah menyebut ada 3-nya, sebetulnya kan sejalan. Di sini yang 2-nya bakhil kan, kalau hanya di sini bukan bakhil tapi syuhun muto'un wa hawan muttabaun wa ijabul mar'i bi nafsihi. 3 hal mencelakakan kebakhilan yang dipelihara, mengikuti al-hawa, mengikuti keinginan sendiri. Sebenarnya mah kita artinya hidup itu mengikuti keinginannya sendiri, bukannya taat kepada Allah lah itu. Mah lebar nya nuduh bieu tanya. Ini juga dalam rangka dalam rangka hadis nu kamari teh anu di bab apa kemarin teh di itu teh Dalilul Falihin teh muraqabah. Hadis yang ke-7 muraqabah itu hadis yang populer, itu al-kaisu mandana nafsahu wa amila 5 ba'dal maut. Ternyata Umar bin Khattab menerangkan hadis ini.
Apa sih yang disebut mandana nafsahu? Kalau itu di riwayat At-Tirmizi itu panjang, itu ke bawahnya ya. Yaitu mandana nafsahu itu orang yang tidak berhenti introspeksi diri. Mandana nafsahu itu orang yang artinya tidak berhentinya. Tidak berhenti terus ya, introspeksi diri itu artinya kan terus melihat dirinya, kalau ada kekurangan kesalahan dikoreksi, diluruskan, dihilangkan, nah, terus. Dan Umar bin Khattab mengatakan orang yang menghisab diri, tak introspeksi diri, bahasa Arab nama menghisab diri, orang yang ketika di dunia suka menghisab diri, nanti di akhiratnya akan dihisab oleh Allah dengan hisaban yang ringan karena sudah dihisab oleh dirinya sebelum dihisab oleh Allah. Nah, maka Rasulullah Umar bin Khattab nih memerintahkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Tak menghisab diri terus itunya introspeksi diri, bercermin, anggaplah bukan bercermin dalam arti yang sesungguhnya. Hari bercermin tiap hari malah bosan nih kali lagi loh. Lamun beki kasep teh beki kolot. Beki kolot, beki ngurangan, beki goreng patut deh. Mungkin itu pan kalau di surga nanti kan dari minggu ke minggunya itu kan benar itu semakin tampan, semakin cantik. Di bumi kalau di dunia dari minggu ke minggu alah hayu hoream nilina ge asa resep keneh ningali batur daripada ningali sorangan mah. Beki kolot teh aya beki goreng patut ya siapa? Oh saya itu. Ngaca teh beki sore apa dia nama? Ya istilahnya kan introspeksi diri, merefleksi diri, itulah hasibu anfusakum, hisab diri kamu sendiri. Qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab. Nah, orang yang suka menghisab dirinya sendiri nanti di akhirat akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Anggaplah karena sudah dihisab oleh dirinya. Dihisab di sini dalam arti introspeksi kan, yaitu kekurangan, kesalahannya terus itu dikoreksi, diperbaiki, artinya menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Berarti kan kesalahannya akan semakin berkurang. Ya iyalah pasti dihisab di akhiratnya dengan hisaban yang ringan. Kalau dihisab atau oke. Jadi bisa jadi sampai kepada menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab, sangat mungkin gitu eta asalnya eta hasibu anfusakum, hisablah diri sendiri, terutama iya eta coba dipetakan dari 24 jam ini berapa persen itibaul haq, berapa persen itibaul hawa, silahkan petakan masing-masing. Ya untuk amal masing-masing, utang tengah hisab batur. Oh iya batur dihisab. Lupa nanti menghisab dirinya sendiri. Itu harus semut di seberang lautan. Gitu. Kelihatan tapi gajah di pelupuk mata. Jadi kelihatan. Oh keterlaluan. Itu jadi keterlaluan itu. Nah, berikutnya nih, satu lagi nih. Nah, sekarang ini perkataan Ibnu Mas'ud. Nah, di mana statement atau perkataan Ibnu Mas'ud ini banyak nih. Karena Ibnu Mas'ud sahabat. Karena Ibnu Mas'ud ini di kalangan sahabat itu termasuk ulama ya. Ibnu Mas'udnya di kalangan sahabat itu termasuk ulama. Termasuk yang ini nih di antara keterangan yang menerangkan apa itu Lailatul Qadar dan bagaimana cara meraih, karena perintah dari nabinya kan ada
cari raih gitu kan Lailatul Qadar. Nah, di antara penjelasan tentang Lailatul Qadar itu Ibnu Mas'ud yang menerangkan dan apa namanya ya, dari keterangan Ibnu Mas'ud itu oh seperti itu gitu katakanlah yang disebut Lailatul Qadar, oh seperti itu gitu cara meraihnya. Ibnu Mas'ud yang menjelaskan. Ibnu Mas'ud berkata, al halaku fis naini, kecelakaan itu karena dua sebab. Ya, al halaku fis naini, kecelakaan itu karena dua sebab. Al kunutu wal ujubu, kunut dan ujub. Putus asa kunut di dente. Jadi ya kunutnya kenapa Nabi kunut? Ya Nabi sudah katakanlah saat itu bukan putus asa isinya, tapi apa yang harus dilakukan. Makanya Nabi mintalah kepada Allah. Disebutnya kunutnya, kunut secara bahasa berarti di sini nih, kunut secara bahasa itu adalah putus asa dan ujub. Wa innama jama'a bainahuma. Nah, dua hal ini ya disebutkan itunya oleh perkataan Ibnu Mas'ud tadi sampai di sananya. Ibnu Mas'ud mengatakan pendek berarti al halaku fisnaini al kunutu wal ujub. Dua hal yang celaka itu karena atau disebabkan oleh dua hal. Satu putus asa, dua ujub. Wa innama jama'a bainahuma li'anna sa'adata la tanalu illa bisa'i wa talabi wal jaddi. Karena dua-duanya ini gitu ya disebut bahasa kitanya disebut secara bersama. Itunya kedua hal ini disebut secara bersama oleh Ibnu Mas'ud karena kebahagiaan itu tidak dapat diraih kecuali dengan berusaha, ikhtiar, beramal gitulahnya, karena kebahagiaan itu tidak bisa diraih illa bisa'i wa talabi, artinya cari dicari, diusahakan, berikhtiar, beramal, wal jadi dan bersungguh-sungguh. Tenuman jada wa jada atuh wau udah dipisah kendalin wau antap di dinya mah wau lagi wau fi'li eta mah naon itu teh. Nah, karena kebahagiaan itu tidak bisanya diraih kecuali dengan dicari, itu kebahagiaan itu dicari, kemudian diusahakan, artinya berusaha, beramal dan bersungguh-sungguh. Walkon itu, nah sementara orang yang putus asa celaka, karena yang namanya sudah putus asa pasti tidak akan melakukan apa-apa, namanya juga sudah putus asa. Ini ya kenapa dua hal ini disebut secara bersamaan, putus asa dan ujub. Putus asa itu mencelakakannya itu bagaimana? Karena orang yang putus asa ya pastilah dia sudah tidak akan mau mencari apa-apa, tidak akan melakukan apa-apa, apalagi kesungguhan. Jangan diharapkan ada kesungguhan dari orang yang sudah berputus asa. Ya karena alasannya karena kebahagiaan tadi itu harus dicari, diusahakan, diikhtiari itu ya, dengan beramal tentunya. Dan bersungguh-sungguh gitunya, dan bersungguh-sungguh di dalam mencari, beramal, berusahanya. Nah, wal qanitu la yas'a wa la yatlubu, sementara orang yang putus asa sudah enggak akan mencari, enggak akan berusaha apa-apa. Wal mu'jibu, nah sementara orang yang ujub celakanya itu karena apa? Ya ta'aqqadu annahu qad sa'ada, dia merasa sudah cukup dengan apa yang sudah
milikinya, sudah merasa cukup, sudah merasa bahagia dengan apa yang sudah dimilikinya, termasuk amalnya, termasuk merasa cukup dengan amal yang sudah dilakukannya. Waqad zafaro, merasa qad sa'ada wa qad zafaro, merasa bahagia, merasa sudah beruntung, merasa sudah berhasil, merasa sudah sukses dengan beramal yang sudah dimilikinya. Fala yas'a, sama akibatnya, maka nggak akan ada lagi semangat untuk beramal. Kalau sudah merasa cukup dengan amalnya, maka tidak akan lagi berusaha untuk beramal. Nah, nanti ke depannya ya, apa saja gitunya yang bisa dijadikan ujub, ya apapun. Kalau sudah ujub itu sudah merasa bangga terhadap dirinya dengan kondisi yang dirinya seperti apa. Misalnya kalau dengan ilmu, kalau ujub dengan ilmu ya sudah semangat menambahnya hilang. Merasa kalau ujub dengan amal sama, sudah tidak ada lagi kemauan untuk tadi dengan sampai kepada bersungguh-sungguh dalam beramal. Kalau yang ujub dengan amal mah nyacakapelah kudu wajib nabungkul. Sudah cukup, ya bae wajib mah dikerjakeun teh mun teu dosa kitu wungkul migawe nu wajibna ge. Jadi we tak kitu mengamalkan yang wajibnya pun saridona saaya-aya eta teh nu wajib sakitu teh nu sunat lah boro-boro karena sudah merasa cukupnya dengan jumlah amal, artinya cukuplah merasa cukup dengan jumlah amal yang sudah dilakukannya, itu sudah merasa cukup. Untuk ini berartinya sudah merasa cukup untuk mengumpulkan pahala, sudah cukup mampu memiliki banyak pahala untuk masuk ke surga. Padahal kan kalau demikian itu dia kena oleh penyakit hati ujub, dosa, berarti beramalnya berkurang, dosa ujubna tuluy, beak tamal soleh teh tungtung lama. Ya karena ujubnya sendiri kan dosa. Merasa cukup dengan beramal, jadi amalnya berkurang, sementara dosa ujubnya ya teruslah mendatangkan dosa. Akhirnya jumlah dosanya bisa jadi lebih banyak dari amal soleh yang dilakukannya. Kan celaka akhirnya. Kalau kenyataannya jadi demikian, dia kalaupun tidak berhentinya, karena yang wajibnya kan pasti tidak akan ditinggalkan. Kalau dia berhenti itu dari yang tadi berusaha bersungguh-sungguh dalam beramal solehnya hilang kalau sudah ada ujub. Berarti kan amal itu tinggal yang nu wajib lagi lantaran sieun dosa kita kitu unggul pasti semangat beramalnya berkurang. Sementara ujub di dalam hatinya, selama ada di dalam hati, penyakit hati itu berarti dosa. Beramal solehnya berkurang, menurun semakin sedikit amal soleh yang dilakukannya, sementara satu saja ini dosa ujubnya terus konstan. Eta nanti tegurangan ujubnya terus ada ujub di dalam hatinya, bisa jadi kan nanti jumlah dosanya malah lebih banyak, lebih besar daripada amal soleh, karena amal solehnya itu tidak ditambah lagi dengan bersungguh-sungguh. Itu kan merasa cukupnya, merasa cukup dengan amal soleh yang sudah dilakukan. Nah ini maknanya nih ya, menurut Ibnu Mas'udnya ada dua hal, atau kecelakaan itu disebabkan oleh dua hal. Satu, putus asa. Dua, ujub. Akibatnya sama, orang putus asa tidak lagi mau beramal, orang yang ujub juga tidak mau lagi beramal, sama. Padahal tadi tehnya li anna sa'adata la tanalu illa bisa'i wa li anna sa'adata la tunalu unanya fil majhul. Naon itu teh. Majhul gitu. Karena kebahagiaan itu tidak bisa diraih,
tidak bisa didapatkan kecuali bisa iwat talabi wal jadi, kecuali dengan cari raih nanti, yaitu dengan berikhtiar, berusaha, beramal, wal jadi dan bersungguh-sungguh. Nah, orang yang putus asa dan orang yang ujub sama kehilangan ini nantinya. Ya celaka pasti kan kalau berhenti beramal. Intinya dua-duanya ini akan, orang yang putus asa akan berhenti beramal, orang yang ujub juga akan berhenti beramal, kecuali saya nu tadi teh lah dari nu wajib memberhentiwani ninggalkeun, tapi nu sunat pangus nah teu perlu nu sunat mah saya mau amal lagi atuh. Itulah kan sudah merasa itunya amalnya ini kan yang ujub nih ya, karena merasa amalnya itu sudah cukup lah untuk minimal ada di emper surga. Daik gitu ayo di emper surga. Pan orang terakhir masuk surga geningan ari geus deket ka surga mah yang asup. Ka Allah teh kan sampai dia merajuk, ya Allah piraku abdi teh di dieu wae, da abdi teh lain sakemeriti atuh. Da abdi teh kudu di dieu ieu teh. Nya pan ieu teh disebutna ge da acan asup ka surga. Ngeun geus aya di lawang surga hayang asup pantungtungna mah. Eta teh sebeleun teh ngomong gitu tah. Yos abdi di emperna ge asal di surga. Emang di surga aya kaki lima naon itu. Di surga teh ya emperan, bahaya ngomong gitu teh, eta akan membawa juga kepada hanya saya ayalah beramal malah. Jauh dari sini ya, kebahagiaan itu tidak bisa diraih kecuali dengan asa yuwat talabu wal jadu. Ya intinya dengan beramalah dengan bersungguh-sungguh. Nah di mana putus asa dan ujub, nah ini akan mematikan hal ini. Jauh berarti dari kebahagiaan kalau demikian. Tosah 2 hiji ya. Nah, berarti baru tulisannya tambahannya ada hadisnya. Kalau sebelumnya kan ayat ada 3 ayatnya yang terkait lah dengan ujub. Tambahan barusannya ada 2 hadis dah. Nah, nanti berikutnya barulah keterangan ujub yang lebih judulnya nanti berikutnya adalah hakikatul ujub. Gitu, ujub itu sebetulnya gitu, ujub itu yang seperti apa? Apa hanya merasa kalau seseorang merasa bangga dengan apapun tadi bangga namanya dengan fisiknya kah seperti kaum Ad, dengan fisiknya kah, dengan kekayaan kah, dengan ilmu kah, dengan akhlak kah, dengan amal kah, banyaknya ya orang ujub karena apa? Banyak hal itu yang membuat orang ujub. Nah, tapi hakikatnya yang ujub itu yang seperti apa? Ya nantilah bulan depan itu mah kisi-kisi tuh. Itu mah kisi-kisi itu untuk bulan depan itu. Ujub itu seperti apa? Nanti judul-judulnya itu subbab dari ujub ini nanti ke depannya nih yang berikutnya hakikatul ujub. Kemudian afatul ujub. Nah, bahaya panjang ternyata nih pembahasannya. Bahaya dari ujub itu apa? Kemudian macam-macam ujub dan solusinya. Ya, selalu kan harus ada solusinya nih ya, jalan keluarnya gitu atau menyembuhkannya seperti apa. Alah ternyata ini juga panjang nih nanti pembahasannya nih. Panjang deh, pokoknya masih panjang nih ya pembahasan tentang ujub.